Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas media pembelajaran tentang memahami teks hikayat. Baik, langsung saja. Tahukah Ananda sekalian apakah teks hikayat itu? Teks hikayat merupakan salah satu teks yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana teks ini merupakan salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan dongeng. Nah, untuk dapat memahami teks tersebut, berikut akan kita bahas secara lebih detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks hikayat secara rinci dan secara menyeluruh dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018, hikayat adalah karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita undang-undang dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat dibaca untuk hiburan, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Namun, secara umum, teks hikayat merupakan suatu karya sastra prosa lama yang berisi cerita berbingkai mengandung nilai kehidupan. Hikayat biasanya suatu pembelajaran karya sastra yang kurang diminati oleh para siswa karena di dalamnya terdapat bahasa konotatif yang sebenarnya sulit untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu fungsi teks hikayat menurut Karim. Pada tahun 2015, Karim mengemukakan bahwa fungsi teks hikayat terdiri dari yang pertama yaitu untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan atau patriotisme, yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan atau didaktis, yang ketiga yaitu sebagai medium mengabadikan atau mengekalkan segala kejadian atau peristiwa yang dialami para raja, dan yang terakhir yaitu sebagai media hiburan atau sekedar menyenangkan hati, bahkan dengan tujuan tertentu si pencerita. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik teks hikayat. Secara umum, hikayat disajikan menggunakan bahasa Melayu. Jadi, dalam memahami isi hikayat, kita harus memahami makna dari sisi bahasa Melayu. Selain itu, hikayat juga menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata yang sudah jarang digunakan saat ini. Misalnya kata-kata maligai, cembul, terompah, dan sebagainya. Konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata al-kisah, sebermula, arkian, syahdan, hatta, dan tersebutlah, serta hikayat bersifat anonim. Maksud anonim di sini adalah hikayat merupakan cerita yang tidak diketahui penulisnya. Berikutnya, teks hikayat dicirikan dengan yang pertama, menggunakan bahasa Melayu yang sulit dipahami, yang kedua, memulai kisahnya dengan kata-kata sebermula, arkian, syahdan, al-kisah, hatta, dan tersebutlah. Yang ketiga, disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat yaitu diikut sertakan dengan pantun. Yang kelima yaitu berbingkai-bingkai, artinya berisi cerita-cerita yang diceritakan oleh seseorang setelah hal ihwal orang yang diceritakan tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu isinya menceritakan tentang kehidupan di istana atau kerajaan. Dan yang terakhir yaitu cerita selalu berakhir dengan kebahagiaan. Nah, dalam memahami teks hikayat, kita juga dapat mengambil pelajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Setiap cerita fiksi diharapkan dapat memberi nilai positif kepada pembaca. Nilai itu diambil melalui isi, pesan, atau amanat. Hikayat memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Nilai sosial adalah nilai yang tersaji dalam hikayat melalui gambaran kehidupan tokoh yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial dapat terwujud ke dalam aktivitas hubungan seseorang terhadap orang lain, misalnya membantu orang yang membutuhkan, menjenguk orang sakit, kerja bakti, dan sebagainya. Teks hikayat berisi pembelajaran berbasis karakter yang mampu memberikan mutu pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang berbasis karakter merupakan pembelajaran yang memiliki mutu dan ciri khas. Berkarakter dimaksudkan untuk dapat memiliki sifat-sifat, budi pekerti, tabiat, dan watak. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur teks hikayat. Yang pertama terdapat unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit.
kedua yaitu latar dan pelataran. Dalam Pertiwi, latar dalam cerita naratif dikatakan bahwa latar itu menyangkut hajat hidup para tokoh. Untuk itu, latar dalam cerita mencakup lingkungan dan aspeknya yang lebih luas. Selanjutnya yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat dan utuh. Selanjutnya yaitu pusat pengisahan. Pusat pengisahan ialah dari mana satu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita di sini adalah pribadi yang diciptakan pengarang untuk menyampaikan cerita. Selain unsur intrinsik, teks hikayat juga mempunyai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ialah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Dalam Walek dan Waren, unsur ekstrinsik karya sastra meliputi yang pertama yaitu unsur biografi, yang kedua unsur psikologis, yang ketiga keadaan lingkungan, yang keempat pandangan hidup pengarang. Baiklah, untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu mengenai prinsip teks hikayat. Terdapat 3 prinsip dalam memahami teks hikayat yang harus dipahami oleh siswa-siswa. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu adanya kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi yaitu adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Artinya ada kesesuaian atau jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Yang terakhir yaitu prinsip kecukupan atau adekuasi. Kecukupan atau adekuasi ialah materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar. Itulah tadi materi yang dapat kita pahami secara bersama-sama. Semoga apa yang telah ditampilkan dan dijelaskan dapat dipahami dengan baik dan serta video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.